Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2065. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Air Kaisar Agung, kata Saroye. Dia bergumam, berspekulasi dalam benaknya bahwa setelah lama berhubungan dengan Qingchen, dia bisa merasakan aura kultivasi Qingchen yang sebenarnya. Bukan menakutkan, akan tetapi menurut penampilan ayahnya Iwagura ketika dia datang sebelumnya, Tuan Qingchen ini menunjukkan keistimewaan yang tidak kalah dengan ayahnya. Hal ini membuat Saroye hanya memiliki satu perasaan terhadap Qingchen, dan itu adalah misteri. Tidak peduli apapun asal-usul pria ini pasti sangat istimewa. Mengikuti dia di masa depan, maka masa depanku kemungkinan besar akan berubah secara berbeda, kata Saroye. Dia berkata dalam hati dan kemudian terus-menerus melanjutkan perjalanannya dengan ketenangan pikiran. Tentu saja Qingchen tidak mengetahui banyak pemikiran yang muncul di hati Saroye. Dia hanya menghargai ruang padat di sekitarnya. Qingchen melambaikan tangannya dengan lembut. Meskipun Qingchen hanya menggunakan kurang dari 1% kekuatannya, namun dia hanya bisa menimbulkan riak. Tampaknya ruang di Laut Semesta Selatan jauh lebih kuat daripada Bintang 13 Selatan. Meskipun Qingchen merasakannya, namun dia hanya bisa menghela napas di dalam hatinya. Qingchen diam-diam merasakan intensitas ruang aturan yang tak terhitung jumlahnya yang muncul. Sebenarnya itu seperti jaring raksasa yang dia terus pahami sedikit demi sedikit. Qingchen telah menerima warisan dari Kaisar Mingkong, dan pemahamannya tentang laut kosmik dan ruang angkasa sangat mendalam. Ketika dia memasuki laut kosmik untuk pertama kalinya, dia segera mulai memahami banyak aturan laut kosmik. Selain itu, hukuman waktu dan yang lainnya sama sekali berbeda dengan alam semesta asli. Di alam semesta asli, Qingchen bahkan dapat membalikan ruang dan waktu. Akan tetapi di laut kosmik ini jauh lebih sulit bagi Qingchen untuk mempengaruhi aliran waktu daripada di alam semesta asli. Namun hukum alam semesta laut, langit, dan bumi di sini sangat jelas dibandingkan dengan laut alam semesta asli. Yang telah aku amati ini 10 kali lebih jelas. Tapi bagaimanapun alam semesta awal hanyalah alam semesta primitif yang lahir dari laut kosmik, dan laut kosmik yang luas adalah lautan yang sebenarnya. Hanya dengan sepenuhnya mengendalikan hukum laut kosmik yang tak ada bisa, tingkat kultivasi seseorang dapat melangkah lebih jauh dan memasuki alam yang lebih tinggi. Jika aku bisa datang ke laut semesta lebih awal, aku mungkin bisa menerobos ranah Kaisar Agung lebih cepat lagi, kata Qingchen dalam hati. Tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Alam bukan satu-satunya. Dalam kata-kata senior Kaisar kuno sebelumnya, semua yang aku alami di alam semesta asli dan dunia bawah itu adalah fondasi nyata untuk pertumbuhanku dan tidak ada yang sia-sia. Qingchen hanya menghela napas dengan santai dan terus berkultivasi. Setiap jejak hukum alam semesta dan laut kosmik terus-menerus dipadatkan oleh Qingchen, diperhatikan dengan cermat dan dirasakan dengan cermat. Ketika Qingchen datang ke laut semesta untuk pertama kalinya, Qingchen secara alami terpesona oleh segala hal ini, yang membuat Saroye merasa sangat bingung. Tuan, ini adalah, kata Saroye, hukum laut kosmik yang diekstraksi oleh Qingchen. Itu adalah beberapa hukum laut kosmik yang paling dasar, dan Saroye telah memahaminya selama bertahun-tahun. Perlu Anda ketahui bahwa hukum alam semesta dan laut kosmik tidak bisa dipahami dengan terlalu banyak menonton. Beberapa orang tidak akan bisa memahaminya sedikit, walaupun mereka menontonnya seumur hidup. Terus berkembang dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pencerahan secara alami, dapat mencapai keadaan yang sangat menakutkan. Inilah kekuatan magis bawaan suku mereka. Waktu pun berlalu dan Qingchen juga yang lainnya telah melewati banyak bidang bintang dalam perjalanan mereka ke tanah Nanyuan.
Bidang bintang ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan ada pula yang seperti kolam logam, sangat megah. Beberapa bidang bintang nampak penuh dengan planet mati, hidup seperti manusia primitif. Ada juga bahkan beberapa planet mineral murni yang digunakan untuk mengolah material. Setelah matang, planet ini akan dipetik dan dilebur menjadi material. Selain itu, Qingchen dan yang lainnya juga melihat banyak makhluk, termasuk kapal udara terbang dengan aura tersembunyi, orang-orang kuat yang berpergian di kehampaan yang luas, dan bahkan beberapa bajak laut luar angkasa yang mirip dengan kelompok tentara bayaran hukuman surgawi bertarung dan menjarah bersama. Qingchen hanya melewati dengan tenang dan mengamati semuanya dengan tenang. Akhirnya setelah melakukan perjalanan beberapa waktu, Qingchen dan rombongannya akhirnya sampai di tanah Nanyuan. "Saroye, berapa banyak yang kamu pahami tentang tanah Nanyuan ini?" tanya Qingchen. "Tuan, ini juga adalah pertama kalinya aku datang ke tempat ini. Aku hanya tahu bahwa kekuatan ini adalah kekuatan netral. Banyak kekuatan yang memiliki basis tetap di sini. Ini bisa dianggap sebagai transportasi langit berbintang dan juga lokasi yang strategis," kata Saroye. Dia buru-buru menjawab. Adapun yang lain, bawahan, tidak tahu banyak tentang mereka. "Oh," Qingchen mengerutkan kening. "Saya pikir Saroye ini tahu banyak tentang hal-hal spesifik, tetapi hanya dapat dipahami di negeri Nanyuan itu sendiri." Beberapa saat kemudian terlihat sebuah benua kuno muncul di depan mereka. Benua ini megah dan luas seperti dunia besar. Benua ini berdiri di langit berbintang di laut kosmik selatan dan memancarkan aura kekacauan yang menakjubkan. "Apakah ini tanah Nanyuan?" kata Qingchen. Dia sedikit terkejut. "Saya pikir tanah Nanyuan ini adalah sebuah kota, tapi saya tidak menyangka itu adalah sebuah benua." "Tuan, kita telah memasuki tanah Nanyuan sekarang," kata Saroye, dan ledakan. Tubuhnya yang megah seperti paus raksasa langsung terjun ke dalam kekayaan energi kekacauan di tanah sumber selatan dan turun ke benua besar yang tak terbatas ini. Kemudian duar, ledakan. Tubuh Saroye yang sangat besar, tapi dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia berlari dengan merajalela di dunia yang luas ini, langsung membuat khawatir banyak binatang aneh dan para praktisi yang berada di pinggiran pulau tersebut. "Itu binatang komodo. Tidak heran kamu berani berlari begitu sombong di negeri sumber selatan ini." Pada saat ini banyak binatang aneh dan praktisi transenden di bawah yang ketakutan oleh gerakan tersebut, dan mereka pun menyembunyikan tubuh mereka dan saling memandang menunjukkan rasa iri. Mereka semua adalah semut yang mencari makan di pinggiran tanah Nanyuan. Di tanah Nanyuan yang dilanda krisis ini, mereka hanya berani melakukan aktivitas memetik dan berburu dengan hati-hati. Bagaimana mereka bisa terbang dengan tidak hati-hati seperti binatang komodo Saroye? Dengan kekuatan mereka, jika mereka berani melakukan ini di negeri Nanyuan yang berbahaya ini, mereka mungkin sudah lama mati dan tidak bisa mati lagi, karena ini hanya membutuhkan kekuatan, tapi juga membutuhkan latar belakang yang menakutkan. Saat ini Saroye tidak punya emosi apapun. Dia sudah lama terbiasa dengan tindakan seperti itu. Sementara saat ini, jauh di dalam lembah di suatu tempat di dalam, terlihat beberapa kultivator transenden sedang melihat tim yang berkumpul di sekitar mereka dengan ketakutan di mata mereka. "Kami adalah tim dari tanah suci Tai di Asia Selatan. Kami hanya pergi mencari beberapa bahan obat dan batu bintang. Jadi tolong beri kami wajah." Para ahli transenden ini cukup ngeri. Kelompok yang mengepung mereka di depannya semuanya nampak mengenakan jubah hitam dengan lukisan tengkorak di tangan mereka, dan mereka adalah anggota Nanyuan dari kekuatan yang sangat menakutkan yang disebut Asosiasi Tengkorak dan Tulang. Asosiasi atau organisasi Tengkorak dan Tulang adalah kekuatan bawah tanah di tanah Nanyuan. Presidennya adalah seorang tokoh terkemuka di tanah Nanyuan, dan dalam perjalanan ini mereka
saat ini sedang mengantar seorang wanita penting dari tanah suci Taiyi menuju ke tanah suci Nanyuan. Berpikir begitu, dia sebenarnya diincar oleh orang-orang dari asosiasi tengkorak dan tulang. Mereka pun berpikir ini mungkin bukanlah sebuah kebetulan ataupun disengaja. Pemimpin penjaga itu terkejut dan marah. Jika ini kebetulan, maka itu hanya berarti mereka kurang beruntung. Dan mungkin masih ada waktu untuk bisa berdamai dengan pihak lain. Namun jika ini adalah pihak lain yang seseorang sengaja mengeluarkan misi khusus kepada asosiasi tengkorak dan tulang yang secara khusus datang untuk mencegat dan membunuh mereka, dan jika berita ini bocor, maka konsekuensinya akan jauh lebih serius. Semuanya dalam bahaya. Saya harap ini hanya kecelakaan, kata pemimpin penjaga itu. Dia merasa cemas ketika memikirkan konsekuensi dari bocornya berita tersebut. Namun setelah mendengar ini, anggota asosiasi tengkorak dan tulang yang mengepung mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka bekerja sama satu sama lain dan terus-menerus mengepung dan membunuh mereka. Dalam waktu yang singkat, beberapa orang dari tanah suci Taiyi itu dipenggal di sini, tidak menyisakan ruang untuk perundingan sama sekali. Dan ini merupakan pembunuhan yang disengaja, tanpa memberikan kesempatan untuk memperlambat sedikit pun. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Ayo bertarung dan bunuh semua orang yang kita bisa. Cepat saja bunuh, kata pemimpin penjaga itu. Dia berteriak dengan marah pada anggota penjaga di sekitarnya, dan pada saat yang sama juga berbisik kepada seseorang penjaga di sampingnya. Kemudian dia pun berkata, "Nona, berita kita pasti telah bocor. Seseorang datang untuk mencegah dan membunuh kita dengan sengaja. Nanti bawahan akan mencoba yang terbaik untuk membunuh beberapa dari mereka. Nona, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan melarikan diri," kata penjaga itu kepada penjaga lainnya, yang mana penjaga lainnya ini adalah nona muda yang sedang menyamar. Ketika suara penjaga itu jatuh, dia tidak menunggu pihak lain menjawab, dan dia sudah bergegas keluar seperti orang gila, melancarkan serangan dan membunuh beberapa anggota asosiasi dan bergegas keluar. Dengan aturan jalan dao yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuh mereka. Mereka semuanya nampak menjadi gila untuk menghabisi para anggota asosiasi tengkorak dan tulang. Ayo bertarung sampai mati. Oh, kalian masih ingin berjuang keras? Hanya beberapa dari kalian? Tiba-tiba sebuah suara yang dalam terdengar. Kemudian seutas benang hitam legam seperti pedang pencuri jiwa tiba-tiba melewati kehampaan. Itu berubah menjadi setengah lingkaran dan memotong para anggota penjaga yang bergegas keluar dari tanah suci Taiyi. Namun benang berdarah itu melebar dan benang berdarah itu muncul di tenggorokan mereka, dan boom, kepala mereka pun langsung terlepas. Itu membumbung ke langit satu persatu, sebelum kemudian berubah menjadi bubuk tanpa suara. Banyak penjaga dari tanah suci Taiyi masih bertarung dengan sengit. Akan tetapi di saat sosok ini muncul, semua penjaga dari tanah suci Taiyi pun dimusnahkan dalam sekejap, dan hanya menyisakan penjaga utama dan orang yang dilindungi. Pembunuh tertinggi dari organisasi tengkorak dan tulang, penjaga utama tanah suci Taiyi, saat ini memandang bayangan hitam di depannya dengan ngeri. Jika Anda ingin menjadi pembunuh tertinggi dari asosiasi tengkorak dan tulang, maka Anda harus memiliki catatan pembunuh ahli teratas tertinggi setingkat kaisar. Ketua, kami tidak berguna. Orang-orang kuat dari asosiasi tengkorak dan tulang itu nampak berlutut, berkata dengan ketakutan kepada ketua mereka yang disebut bayangan hitam. Kelompok sampah, bahkan tidak bisa menangkap beberapa pengikut penjaga dari tanah suci Taiyi, kata bayangan hitam itu. Dia berbicara dengan suara yang rendah, matanya seperti garis berdarah sempit, menatap dengan acuh tak acuh kepada para penjaga terkemuka dan orang lain di depannya. Nona Rokna, apakah ada gunanya menyembunyikan identitasmu saat ini? Kata bayangan hitam itu sambil mencibir.
Tidak baik. Wajah penjaga utama itu berubah sedikit. "Nona, larilah." Setelah mengatakan ini, penjaga utama itu langsung membakar tubuhnya sendiri dan seketika gelombang mengerikan meletus dari tubuhnya. Itu berubah menjadi gunung berapi yang menakutkan dan menyapu ke arah bayangan hitam tersebut. Sementara wajah wanita yang berpura-pura menjadi penjaga juga berubah. Pihak lain sebenarnya telah mengetahui nama aslinya dan dia segera mengerti bahwa seseorang pasti telah mengungkap identitas dan keberadaannya. Tidak, Mo Lau. Pada saat penjaga utama itu membakar tubuhnya sendiri, pada saat ini sehelai daun kuno tiba-tiba muncul di tangan wanita itu. Wanita itu mengeluarkan daun kuno itu dengan berlinangan air mata. Wanita itu langsung menyalakan daun itu. Seketika fluktuasi spasial menyebar dan menyelimuti wanita itu dan membuatnya menghilang. Itu daun wukong. Keluarga Luokmu benar-benar punya berita tentang pohon suci wukong. Bisakah kamu melarikan diri? Tiba-tiba sebuah suara yang terdengar. Lalu sebuah bola transparan tiba-tiba muncul di tangan bayangan hitam itu. Seketika gelombang tak terlihat menutupi kekosongan dalam radius ribuan mil.